Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang saya hormati, kalau kita perhatikan ibadah, konsep ibadah di dalam Islam, maka kita akan mengetahui bahwa konsep ibadah itu tidak lepas dari hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khalik, zat yang khalik, pencipta alam semesta di satu sisi, tetapi di sisi lain bahwa ibadah itu juga ada yang terkait dengan hablum minan nas wal alam, ya, hubungan kita sesama manusia dan juga kepada dengan sesama alam, ya. Ketika kita menyadari bahwa konsep ibadah itu ternyata sangat luas, yaitu hablum minallah dengan hablum minan nas, maka kemudian kedua hal tersebut harus kita perhatikan secara seksama. Terkait dengan hal itu, saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan hikmah di balik zakat yang disyariatkan oleh Islam. Kita tahu semua bahwa Islam mensyariatkan kepada kita untuk membayar zakat, baik itu zakat fitrah maupun juga zakat mal, apapun bentuknya, ya. Baik zakat fitrah maupun zakat mal ini merupakan satu kewajiban bagi kita umat Islam, ya, dan harus kita laksanakan baik pada hari raya Idul Fitri maupun juga di hari-hari yang lain. Sebab kalau yang namanya zakat mal itu bisa saja di bulan suci Ramadan, bisa saja di bulan Syawal, bisa saja di bulan yang lain, ya. Tidak harus pada hari raya Idul Fitri. Nah, yang paling penting bagi kita adalah dengan syariat zakat tadi, kewajiban kita zakat, apakah itu zakat fitrah maupun zakat mal, zakat harta benda kita, adalah bahwa dengan syariat ini kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita harus memiliki kepedulian sosial, ya, kepedulian terhadap sesama. Nah, kepedulian sosial yang semacam ini sudah barang tentu harus kita tanam, ya, pada diri kita sejak sekarang sampai kapanpun. Sebab yang namanya kepedulian sosial, empati dan simpati itu harus tertanam dalam diri kita dan perlu waktu. Oleh karena itu harus kita tata sedikit demi sedikit. Pada situasi sekarang ini, yaitu adanya COVID-19, wabah penyakit yang mendunia, ya, pandemi, kita sudah barang tentu sudah mengetahui bahwa dengan adanya COVID-19 tersebut, ya, banyak masyarakat yang kemudian tidak mendapatkan pekerjaan ataukah dikeluarkan dari perusahaan, di PHK dari perusahaan, sebagian ada yang sakit karena virus corona dan juga berbagai macam hal efek negatif dari penyebaran virus tadi. Nah, disinilah dalam situasi yang semacam inilah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kepedulian, memberikan perhatian kepada masyarakat, ya, memberikan kepedulian kepada masyarakat yang terdampak virus corona tersebut. Nah, kepedulian kita bisa saja kepedulian secara finansial seperti tadi, seperti memberikan zakat kepada orang-orang yang mustahik, yang berhak untuk mendapatkan zakat. Dan perlu kita ketahui bahwa membayar zakat itu hanya standar minimal kepedulian sosial. Selebihnya bisa kita memberikan kepedulian yang lebih dari itu, bisa saya memberikan infak, ya, lebih dari zakat, ya, sedekah yang lebih dari zakat. Nah, itu yang harus kita laksanakan ketika kita mendapatkan momen untuk memberikan kepedulian kepada masyarakat. Sekali lagi bahwa kepedulian kepada masyarakat bisa saja dalam bentuk finansial, tadi zakat, sedekah dan infak, ya. Tetapi juga kepedulian sosial bisa saja dalam bentuk lain, ya. Dalam bentuk lain, apakah yang non finansial, apakah umpamanya perhatian kepada orang-orang yang
sedang sakit, kemudian kita doakan, itu juga merupakan bentuk dari kepedulian sosial. Kemudian kalau umpamanya juga saudara, umpamanya kita semua memiliki ilmu pengetahuan, lalu kita melihat ada sebagian masyarakat yang perlu belajar Al-Quran, perlu belajar fikih, kemudian perlu juga ilmu-ilmu yang lain, para pemirsa yang memiliki ilmu itu kemudian memberikan perhatian kepada masyarakat, ya, mendidik masyarakat bagaimana membaca Al-Quran dengan baik, bagaimana memahami fikih ibadah umpamanya dengan baik, dan seterusnya. Itu juga merupakan kepedulian sosial. Nah, disinilah maka harus kita terjemahkan. Kepedulian sosial itu kita harus terjemahkan secara luas, sehingga kemudian apa yang kita lakukan merupakan bentuk ya dari kepedulian kita kepada sesama. Itu saja yang bisa saya sampaikan para pemirsa, dan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.